jelaskan. Sudah pegang LKPD masing-masing anak-anak ya. Sekarang kalau kalian lihat ya, itu kalian baca artikelnya, terus kalian buat mind mappingnya ya. Kemarin ibu suruh bawa kartu, sudah bawa? Sudah namanya? Oke, sudah bawa semuanya, ada tidak bawa? Jaga ya, bawa semuanya ya. Iya. Silakan kalian mendiskusikan artikel kalian, baca dulu terus didiskusikan dengan temannya dan membuat mind mapping-nya. Silakan bekerja mulai sekarang anak-anak ya. Oke.
Ulang lagi kertasnya. Lagi. Ya, yang belum siapa yang belum? Berapa orang ini yang belum? Ya sudah, begitu ya. Masih kelompoknya ini kelompok kuning ya? Ya, kuning muda sudah selesai. Merah bagaimana merah? Sudah selesai, oke. Pink, pink, pink. Pink ya? Pink sudah? Oke, pink sudah selesai. Hijau, apa nambah hijau? Sudah. Biru, biru. Oke, segera biru. Kuning tua, tua. Bagaimana tuh? Belum, ayo segera kuning tua dan pink muda ya? Pink muda ya? Ya, ayo pink muda. Tinggal pink muda dan kuning tua. Muda dan tua. Ayo segera ya. Sambil menunggu temannya, sampai dijelaskan ya nak ya. Konsentrasi dulu ya. Oke. Nanti yang sudah selesai sesuai dengan warnanya, ibu sudah pasang warna kuning, warna hijau, sama warna pink ya. Ya. Di depan ya. Di depan ada 3 warna anak-anak ya. 3 warna itu nanti ada sesuai dengan artikel. Ada 3 artikel. Ya, nanti silakan sesuai warna tadi silakan kalian tempel di sana. Ya, sudah siap? Sudah kurang berapa orang ini? Kurang berapa kelompok? Kurang 2 ini aja ya. 3 ya, sama biru ya. Ayo segera selesaikan, sudah selesai kan? Kuning. Pink muda sudah selesai. Kuning sudah. Kurang 1 pertanyaannya tuh. Ayo kuning.
biar langsung mental ya. Karena ada tidak. Ini sudah selesai. Silakan gunakan di rumah sesuai dengan ya. Oke, sudah. Yang sudah silakan dilempar. Nggak usah, bawahnya aja, ya. Ini, ayo. Dilempar masuk ya. Iya, setelah dilempar masuk ke sini dulu. Iya, anak-anak saya, ayo sini ya. Anak-anak. Setelah dilempar masuk lagi. Ya, lempar. Sebagian aja, jangan keluar semua. Ayo, masuk dulu. Masuk. Ya, diri ya, silakan masuk sini dulu. Iya, Bu. Sudah kita lihat semuanya. Sudah ditempel semua artikelnya ya? Ya. Kalau sudah tertempel, ya nanti ya perwakilan dari ketua kelompoknya tadi kan sudah dibagi ya. Siapa yang menjaga mind mappingnya, siapa yang mencari informasi pada mind mapping ya? Sudah terbagi? Sudah terbagi ya? Ya. Sekarang silakan yang menjaga mind mappingnya untuk menerangkan, silakan keluar duluan untuk mind mappingnya masing-masing. Oke, silakan yang menjaga dulu. Ya, silakan. Ya. Jaga mind mappingnya dulu ya. Oke. Yang mencari informasi jangan lupa membawa kertasnya untuk mencari informasi tentang mind mapping yang sudah dibuat oleh temanmu tadi ya. Ya, kalian harus mencari yang berbeda konflik ya. Itu ya. Nah, jangan lupa kertasnya ya. Oke, yang merasa bertugas untuk mencari informasi silahkan keluar untuk mencari informasi di depan. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Ya. Pembangunan sumber daya manusia yang di Indonesia tersebut dari teman-teman faktor yang mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya. Lalu upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia unggul? Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu, siapa sajakah yang terlibat dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia unggul tersebut? Yang terlibat dalam sumber daya manusia yaitu pemerintah, Presiden Joko Widodo, dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, mengapa pemerintah ingin memperbaiki sumber daya manusia? Karena urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian. Langkah strategis ini sudah selayaknya mendapat dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Jadi itu saja pertanyaan. Silakan. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia unggul tersebut? Kasih. Jadi upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada lagi? Sudah jelas?
Kemudian ada pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut? Yang terlibat konflik tersebut adalah suku Dayak dan suku Madura. Dan masih banyak lagi kurang antar suku. Mengapa konflik tersebut bisa terjadi? Karena suku Dayak tidak menerima tersebut termasuk pada dampak negatif konflik antar kelompok sosial. Kemudian ada pertanyaan, Mengapa konflik tersebut bisa terjadi? karena suku Dayak tidak menerima kehadiran suku Madura yang datang ke Kalimantan. Ada lagi? Upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut? Upaya yang bisa dilakukan yang pertama adalah meningkatkan toleransi kita terhadap perbedaan orang lain. Ya, artikel menganalisis masalah sosial ekonomi masyarakat terdampak COVID-19. Sejak kasus COVID-19 di Indonesia berbagai dan ekonomi bisa menurun, masyarakat tak dapat dipulih jika COVID-19. Ada beberapa contoh macam apa sebagai kriminal. Yang satu, kelengkapan barang. Dua, distribusi harga sosial ketika tidak terpikirkan. Empat, kelemahannya campur peristiwa. Lima, angka menyebabkan kemiskinan dan pengangguran meningkat. Mengapa COVID-19 bisa terjadi? Sejak COVID-19 meningkatkan di Indonesia berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul. Terutama masyarakat tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir menentukan kondisi sosial ekonomi. Kalian sudah mendapatkan 3 informasi dari masing-masing artikel? Ya sudah ya. Apakah dari masing-masing artikel itu sudah kalian pahami? Suaranya kok kurang keras ya? Apa ibu ingin tahu? Tebal, sepek, kelas. Terus sekali lagi, masih belum sampai kelompok ya. Oke, tebal, sepek, kelas. Tadi sudah berkeliling-keliling, capek enggak? Enggak ya. Terima kasih untuk kreasinya ya. Tadi bagus-bagus ternyata ya hasilnya. Pembelajaran kali ini anak-anak kalian sudah membuat apa saja anak-anak? Sudah membaca apa belum tadi? Membaca tentang studi kasus masing-masing kelompok yang sudah kalian dapatkan. Siapakah yang mau membantu ibu untuk memberikan kesimpulan pada siang ini? Ya, silakan berdiri Mbak Safira. Ya, jadi hari ini kita belajar mengidentifikasi suatu masalah dan menemukan faktor-faktor atau upaya-upaya yang kita temukan dalam artikel tersebut. Kemudian kita membagikan informasi yang kita dapat ke kelompok lain. Itu sepertinya. Ya, terima kasih Mbak Safira. Siapa yang mau refleksi untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang mau refleksi? Laura? Yang mau refleksi? Ya? Ya, silakan berdiri Mbak Laura. Pembelajaran hari ini sangat senang dan sangat seru
untuk pembelajaran berikutnya saya kira kita akan mempelajari pluralitas ya, mobilitas sosial, karena hari ini kita sudah mempelajari tentang dampak positif dan dampak negatif daripada mobilitas sosial ya. Kalau minggu kemarin, pertemuan kemarin kita sudah memahami konsepnya ya. Sekarang juga kita memahami untuk kejadian atau suatu artikel untuk identifikasi masalah dari sebuah konflik atau dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran kita hari ini ya. Saya kira kalian sungguh luar biasa. Sekali lagi ya, saya tidak bosan untuk mengingatkan kalian anak-anak ya. Kita harus terus mau membaca. Dengan membaca kita memperkaya pengetahuan kita. Ya, dengan membaca kita jadi apa? Tahu. Dan kita jadi punya wawasan yang luas. Ya, membaca apapun. Membaca buku, membaca novel, membaca suatu cerita, membaca suatu kejadian ataupun mendengarkan sesuatu hal ya lewat radio ataupun informasi dari teman dan sebagainya. Itu semuanya penting anak-anak. Itu semua termasuk dari literasi. Ya, tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang malas. Ya, yang harus kalian pahami adalah kalian tidak boleh malas belajar, karena kalian adalah generasi emas Indonesia. Ya, masa depan kalian masih panjang ya, masih panjang. Maka dari itu kalian harus betul-betul mencari ilmu dengan baik ya, jangan senang-senang ataupun jangan malas begitu ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk angka dan sebagainya nanti akan saya kirim lewat aja ya. Itu saya kira cukup untuk pelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu berjaya.